Kita semua tahu ceritanya. Merdeka itu tujuan mulia. Punya kedaulatan sendiri, menentukan nasib sendiri, tidak didikte siapa-siapa. Semua orang setuju soal itu, dan wajar kalau dulu banyak yang bersorak waktu Timor Leste akhirnya lepas dari Indonesia tahun 99. Tapi coba duduk sebentar dan pikirkan ini baik-baik. 20 sekian tahun setelah euforia itu, anak-anak muda di Dili masih mengantre kerja yang tidak ada. Harga semangkuk mie di sana bisa lebih mahal dari harga makan siang di Jakarta. Padahal mie instannya pun diimpor dari Indonesia. Sabunnya dari Indonesia. Semennya dari Indonesia. Hampir semua yang mereka konsumsi setiap hari datang dari negara yang dulu mereka tinggalkan. Dan minyak yang dulu jadi alasan utama mereka yakin bisa mandiri, ladang Bayu Undan, tulang punggung ekonomi mereka 2 dekade, resmi berhenti produksi Juni 2025. Habis. Selesai. Dan Papua, wilayah yang dulu sering dijadikan simbol betapa buruknya berada di bawah Indonesia, sekarang punya jembatan ikonik di Teluk Yotefa, jalan yang menembus pegunungan, dan anak-anak mudanya kuliah gratis sampai ke luar negeri. Tunggu, jadi yang disebut terjajah malah yang lebih maju sekarang? Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh ke soal infrastruktur dan angka-angka, ada satu faktor yang jarang dibahas, sesuatu yang baru akan kita kupas tuntas di bagian akhir. Bukan soal jalan atau jembatan. Ini soal satu pilihan ekonomi yang kelihatan berani dan keren di atas kertas, tapi diam-diam menjadi bom waktu yang menyalakan sumbu kehancuran perlahan-lahan. Mari mulai dari yang paling gampang kelihatan mata, infrastruktur. Kalau kamu pernah melihat foto-foto Jayapura dalam beberapa tahun terakhir, mungkin kamu sempat melakukan double take. Jembatan Yotefa yang melengkung merah di atas Teluk Yotefa itu bukan properti dari kota besar di Pulau Jawa. Itu ada di Papua. Dibangun dengan dana APBN ratusan miliar. Jembatan itu bukan sekadar penghubung fisik antara Jayapura dengan kawasan perbatasan Papua Nugini. Ini simbol bahwa negara memang hadir secara serius di ujung timur Indonesia, bukan sekadar memasang bendera lalu pergi. Sekarang bandingkan dengan Dili. Ibu kota Timor Leste punya pantai yang indah dan nuansa kota kecil yang punya charm tersendiri. Tapi kalau kamu mulai berkendara keluar kota, ke Air Merah, ke Bobonaro, ke Vikeke, gambaran itu berubah drastis. Jalan yang retak dan kerap terputus longsor waktu musim hujan. Pasar yang sepi. Barang dagangan yang sebagian besar adalah produk impor dengan harga jauh di atas daya beli rata-rata warganya. Gedung-gedung megah yang berdiri di Dili, kebanyakan kantor kedutaan, kantor PBB, atau bangunan yang dibangun dari dana bantuan luar negeri. Ekonomi produktif lokalnya sendiri hampir stagnan. Pergi ke perbatasan Papua, tepatnya PLBN Sku yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan kamu akan melihat kompleks yang didesain dengan arsitektur Papua modern. Bersih, ber-AC, pasar aktif yang ramai. Warga Papua Nugini justru sering menyeberang ke sini untuk belanja kebutuhan sehari-hari karena barang Indonesia lebih murah dan lengkap. Warga negara asing yang rutin berbelanja masuk ke wilayah Indonesia, bukan sebaliknya. Sementara di sisi perbatasan Timor Leste dengan NTT di Motain, pemandangannya asimetris. Sisi Indonesianya modern dan tertata. Begitu menyeberang ke sisi Timor Leste, kondisinya langsung berbeda. Ini bukan soal estetika. Ini soal apakah sebuah negara punya kapasitas finansial untuk merawat dan membangun wilayah perbatasannya sendiri. Sekarang kita masuk ke soal logistik, karena disinilah rasa sakit ekonomi paling nyata dirasakan rakyat kecil. Papua dulu punya masalah yang sangat nyata. Kirim satu sak semen dari Jayapura ke Wamena di pegunungan, harus naik pesawat kargo. Harganya bisa melonjak berlipat-lipat dari harga normalnya. Ini bukan karena ada yang sengaja menghambat. Medannya memang luar biasa berat. Gunung-gunung batu, hutan lebat, lembah-lembah yang hampir mustahil ditembus jalan darat. Tapi dalam 1 dekade terakhir, pemerintah Indonesia membuat taruhan besar. Membangun jalan Trans Papua sepanjang lebih dari 3.400 km, membelah gunung menembus hutan, menghubungkan wilayah yang dulu terisolasi sepenuhnya. Dikombinasikan dengan program tol laut dan jembatan udara, harga-harga kebutuhan pokok di pedalaman Papua mulai turun. Ibu-ibu pedagang di pinggir Trans Papua sekarang bisa menjual sayur dan hasil kebun ke kota tanpa menanggung ongkos angkut yang mencekik. Masih belum sempurna, tentu. Ada gangguan keamanan di beberapa titik dan medannya tetap menantang. Tapi arahnya jelas dan bergerak maju. Di Timor Leste, masalah logistiknya struktural dan jauh lebih susah dipecahkan. Hampir seluruh kebutuhan hidup, beras, telur, sabun, bahan bangunan, harus diimpor dan mayoritas dari Indonesia. Setiap kali barang itu menyeberang perbatasan internasional, ada bea cukai, administrasi lintas negara, dan biaya tambahan yang terus menumpuk. Tani kopi di pedalaman yang susah payah memanen hasil kebunnya, sering harus merelakan sebagian besar keuntungannya hanya untuk menutup ongkos angkut ke pelabuhan. Modalnya ada, produknya ada, tapi sistem logistiknya membunuh marginnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling underrated dari seluruh diskusi ini. Dan ini adalah bom waktu yang saya janjikan tadi. Banyak orang meremehkan dampak pilihan mata uang sebuah negara.
Tapi ini salah satu keputusan paling krusial yang Timor Leste ambil pasca kemerdekaan. Dan hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Timor Leste mengadopsi dolar AS sebagai mata uang resmi. Alasan politiknya mungkin masuk akal, tidak mau lagi bergantung pada rupiah. Ingin punya citra solid di mata komunitas internasional. Tapi ada satu masalah fundamental yang tidak bisa dielak. Timor Leste tidak bisa mencetak dolar. Hak cetak dolar ada sepenuhnya di Federal Reserve Amerika Serikat, bukan di Dili. Artinya, satu-satunya cara mendapat pasokan dolar adalah lewat ekspor, atau lewat utang dan bantuan asing. Ekspor andalan mereka selama ini adalah minyak bumi ditambah sedikit kopi. Dan ketika Bayu Undan berhenti, produksi Juni 2025, pendapatan migas negara itu anjlok lebih dari 90% hanya dalam setahun. Dari sekitar 85 juta dolar di 2024, menjadi hanya sekitar 6 juta dolar di 2025. Yang tersisa adalah Petroleum Fund, tabungan negara dari hasil minyak selama bertahun-tahun yang nilainya kini sekitar 18 hingga 19 miliar dolar AS. Kelihatannya besar, tapi dengan belanja negara sekitar 2,6 miliar dolar per tahun dan tanpa sumber pendapatan baru yang berarti dana itu diperkirakan bisa habis dalam 7-8 tahun jika tidak ada perubahan kebijakan drastis. Ini yang saya sebut bom waktu. Sementara itu, Indonesia punya Bank Indonesia yang mengendalikan penuh peredaran rupiah. Kalau harga BBM melonjak, ada ruang untuk intervensi dan subsidi. Kalau ada gejolak di daerah terpencil, ada instrumen fiskal untuk menstabilkan harga. Fleksibilitas ini nilainya luar biasa, dan Papua menikmatinya sebagai bagian dari Indonesia. Sementara Timor Leste tidak punya opsi itu sama sekali. Dampaknya terasa nyata setiap hari. Di warung, di Jayapura, uang Rp15.000 bisa buat makan siang. Di Dili, nilai yang setara dalam dolar mungkin cuma cukup buat sebotol air mineral kecil. Soal lapangan kerja, situasinya sama peliknya. Timor Leste tidak punya industri manufaktur yang berarti. Tidak ada pabrik besar yang mau buka di sana. Pasar domestiknya terlalu kecil dengan populasi, hanya sekitar 1,3 juta jiwa, biaya logistiknya mahal, dan infrastrukturnya terbatas. Sektor swastanya hampir mati, pilihan kerja yang realistis praktis cuma dua, jadi PNS atau bekerja di lembaga internasional, dan keduanya punya kuota sangat terbatas. Akibatnya, ribuan sarjana dan anak muda terdidik Timor Leste berakhir tanpa pekerjaan formal. Banyak yang akhirnya pergi ke Inggris, Australia, atau Portugal sebagai tenaga kerja bergaji rendah, mengirim uang pulang agar keluarga bisa bertahan hidup. Di Papua, ada masalah pengangguran dan kesenjangan sosial yang nyata. Tidak ada yang bilang semuanya sempurna, tapi proyek pembangunan tidak pernah berhenti. Jalan, jembatan, bandara, rumah sakit, sekolah, semuanya menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan. Dengan kebijakan otonomi khusus, formasi penerimaan pegawai negeri TNI dan Polri di Papua diprioritaskan hampir 80 hingga 90% untuk orang asli Papua. Anak-anak muda Papua punya jalur konkret untuk berkarier di tanah kelahirannya sendiri. Papua juga menerima dana otonomi khusus yang dalam era PBN 2024 dialokasikan sekitar 9,6 triliun rupiah untuk seluruh provinsi-provinsi Papua, naik dari tahun sebelumnya. Sejak 2002 hingga 2025, total dana Otsus yang mengalir ke Papua sudah melewati angka 190 triliun rupiah. Uang ini berputar di tingkat kampung, bangun jalan desa, modal kelompok tani, renovasi balai pertemuan. Ini yang membuat roda ekonomi lokal di Papua terus bergerak, meski perlahan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang menggantung sejak awal tadi. Banyak yang mengira kisah ini soal pembangunan fisik, soal jembatan mana yang lebih megah atau jalan mana yang lebih mulus, tapi sebenarnya ini bukan soal itu. Ini soal kapasitas sebuah entitas politik untuk menopang dirinya sendiri ketika euforia sudah reda dan tagihan mulai datang. Referendum 1999 bukan sekadar keputusan politik, itu adalah keputusan ekonomi yang dibuat di atas asumsi yang ternyata meleset. Para pendukung kemerdekaan menjanjikan bahwa Timor Leste akan jadi seperti Brunei, kaya dari minyak, mandiri, makmur. Asumsi itu mungkin masuk akal di atas kertas pada saat itu. Yang tidak diperhitungkan adalah minyak habis, industri alternatif tidak dibangun. Akses pasar yang dulu gratis, kini terkunci di balik tembok regulasi perdagangan internasional. Dan mata uang asing yang dipilih demi gengsi mencabut kemampuan negara untuk merespons gejolak ekonomi. Generasi muda Timor Leste sekarang yang menanggung akibat dari keputusan yang dibuat sebelum mereka lahir. Dan banyak dari mereka mulai bertanya-tanya sendiri, kalau kita tidak keluar dulu, seperti apa jadinya Dili hari ini? Sementara Papua, dengan segala dinamika dan ketidaksempurnaannya, berdiri di atas fondasi yang kokoh, bagian dari ekonomi G20, dengan instrumen fiskal yang lengkap, dan dengan dana pembangunan yang mengalir dari seluruh penjuru Indonesia ke ujung timur. Bukan cerita tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini cerita tentang pilihan dan konsekuensi panjang yang tidak selalu kelihatan di depan, tapi terasa nyata puluhan tahun kemudian.
yang belum kita bahas. Apakah masih ada jalan keluar buat Timor Leste? Ada satu proyek gas raksasa yang sedang digadang-gadang, Greater Sunrise, yang nilainya diperkirakan antara 40 hingga 75 miliar dolar. Tapi proyek ini sudah macet puluhan tahun karena sengketa dengan pihak Australia soal di mana kilangnya dibangun. Apakah itu bisa jadi penyelamat terakhir atau justru akan jadi babak berikutnya dari drama yang sama? Kalau kalian penasaran dan ingin kita bedah lebih dalam, drop di kolom komentar. Dan kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, bagikan ke satu orang yang perlu